Assalamualaikum sahabat Widya. Sahabat pasti sudah tidak asing kan dengan smart speaker Widya Wicara ini. Smart speaker pertama dengan bahasa Indonesia yang merupakan karya anak bangsa. Sebelumnya perkenalkan, saya Cahya. Saya ingin ngasih tahu nih ke sahabat kalau smart speaker Widya Wicara ini sudah dilengkapi dengan artificial intelligence dan juga natural language processing yang bertujuan untuk mempermudah kamu dalam kehidupan sehari-hari. Wow, keren kan? Karya anak bangsa bisa secanggih ini. Untuk tahu lebih lengkapnya, mari kita simak berikut ini. Halo sahabat Widya, kamu tahu kan, di tengah kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat ini, membuat terjadinya kemunduran karakter di kalangan anak muda saat ini. Contohnya, banyak anak-anak yang mulai jauh dari nilai-nilai Islam. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi orang tua dalam hal membesarkan dan juga mendidik anaknya dengan ajaran-ajaran Islam, seperti mengajarkan doa harian, surat-surat pendek, hadis harian, sampai menceritakan kisah Nabi kepada anaknya. Karena itu, saya memilih smart speaker Widya Wicara ini untuk membantu pertumbuhan anak-anak agar sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam seperti mengenal surah di Al-Quran, riwayat Nabi, doa-doa harian, hingga mengerti terjemahan dalam Al-Quran. Nah, bagaimana sih cara menggunakan smart speaker Widya Wicara ini? Simak baik-baik ya sahabat. Pertama, kamu harus sambungkan speaker dengan power adaptor. Kemudian, download aplikasi Widya Wicara di smartphone. Login menggunakan email yang kamu miliki. Sebelumnya, sambungkan dengan WiFi yang ada di sekitar kamu. Tunggu lampu LED Widya menjadi biru muda, dan speaker pintar ini siap untuk digunakan. Nah, di smart speaker Widya Wicara ini, kalian bisa tanya-tanya seputar Islam. Ibu coba tanya ya tentang doa harian. Hai Widya. Ya. Bacakan doa sebelum makan. Doa sebelum makan. Baik, Widya bacakan doa sebelum makan. Doa sebelum makan. Temanku semua, sebelum makan, jangan sampai lupa berdoa agar setiap makanan yang kita makan menjadi berkah untuk diri kita. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau limpahkan kepada kami dan hindarkan kami dari siksa neraka. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Ibnu As-Sunni. Jadi sahabat Widya, bagi kamu yang ingin mengajarkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak, smart speaker Widya Wicara inilah menjadi salah satu teknologi yang bisa membantu kamu mewujudkan hal tersebut. So, tunggu apa lagi? Segera miliki smart speaker Widya Wicara ini karena pertumbuhan anak-anak tergantung kepada orang tua yang peduli terhadap anak-anaknya. Goodbye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bye lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Selamat pagi sahabat. Perkenalkan, saya Kirsal Putra selaku moderator hari ini. Sebelumnya nih, hari ini aku bakal nanyain beberapa pertanyaan kepada teman-teman. Nah, siapa nih di antara kamu yang sering melewati waktu sholat ketika sholat wajib diadakan? Atau bahkan sholat di akhir waktu sholat itu sendiri? Dan aku juga mau nanyakan, teman-teman di sini, siapa nih yang sekarang sudah jarang banget baca Al-Quran?
yang seharusnya kemarin 5 kali dalam sehari, bahkan sekarang dilihat pun sudah tidak. Nah, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai khalifah dan sebagai seorang hamba. Nah, sebagai seorang hamba, kita kan seharusnya beribadah nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, permasalahan sekarang karena kesibukan-kesibukan yang kita alami seperti organisasi bagi mahasiswa atau yang sudah bekerja pasti sibuk dengan jobnya, kerjaannya yang harus deadline yang harus dikerjakan tiap harinya. Pasti kadang sholat zuhur tinggal, sholat asar juga di akhir waktu, apalagi sholat subuh juga ketiduran. Itu menjadi polemik permasalahan kita saat ini. Nah, Widya Wicara dengan permasalahan tersebut mengangkat nih moderator dan webinar mengenai milenial muslim untuk dengan tema beribadah di tengah kesibukan. Kita ingin mengajak teman-teman supaya tetap taat dan tetap ingat nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Nah, sebelum lebih lanjut, pasti teman-teman udah nunggu kan Kak Shirley sebagai pembicara kita. Nah, teman-teman sudah tahu nggak sih si Widya Wicara ini perusahaan yang bergerak di bidang apa? Boleh di komen di bawah ya teman-teman. Aku nunggu nih 2 menit nih untuk teman-teman jawab. Widya Wicara itu apa sih sebenarnya? Bisa langsung typing ya di komen. Tahu Kak? Nah, dari Rahmat Kurniawan nih, tahu Kak? Kira-kira apa nih Rahmat? Widya Wicara. Boleh nih langsung dijawab. Atau teman-teman yang lain yang tahu juga bisa langsung dijawab di kolom komentar. Kita hari ini santai aja, kalau teman-teman mau jawab, ya bisa langsung jawab di kolom komentar. Kalau dari Rahmat tahu nih, Widya Wicara itu adalah perusahaan bergerak di bidang widih, startup di dekat rumah saya Kak, hehehe. Nah, benar jadi teman-teman, Widya Wicara ini adalah perusahaan aplikasi pembelajaran online. Ya benar, hampir tepat. Nah, tanpa mengulur waktu, sebenarnya Widya Wicara ini adalah perusahaan yang berfokus ke bidang teknologi. Teknologi apa sih Kak? Nah, teknologi berfokus ke smart speaker interaktif nih. Jadi, teman-teman mungkin yang di awal sudah melihat nih kan videonya tentang smart speaker interaktif. Jadi, teman-teman mungkin udah pernah nonton drama Korea startup kan? Nah, yang Sale. Nah, di situ smart speaker Widya Wicara juga bisa membantu teman-teman untuk menanyakan seputar Islam nih. Fitur-fiturnya. Teman-teman bisa menanyakan banyak hal seputar Islam, mulai dari hadis, mulai dari ayat-ayat pendek, mulai dari doa harian, dan juga zikir pagi petang. Jadi nanti teman-teman bisa belajar untuk adik-adiknya atau untuk teman-teman sendiri belajar mengenai seputar Islam. Nah, sebenarnya untuk Widya Wicara sendiri ini berfokus agar tidak adanya teman-teman yang berpindah atau jauh dari ajaran agama. Maka kita menciptakan si Smart Speaker Widya Wicara untuk membantu nih generasi-generasi muda. Nah, hari ini juga teman-teman supaya tidak sia-sia untuk ikut webinar kita memiliki voucher OVO senilai Rp200.000 untuk 2 orang pemenang. Caranya gimana sih Kak? Nah, caranya teman-teman cukup abadikan atau dokumentasi webinar kita pada hari ini dan upload di story Instagram teman-teman. Dan juga nanti kita bakal ngelihat siapa nih teman-teman yang aktif banget dalam webinar kita. Aktif bertanya, aktif juga untuk nge-share kegiatan kita pada hari ini di story kalian atau di WA dan lain-lainnya. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan ya. Nah, untuk rule of the game kita hari ini, selama presentasi teman-teman kita harapkan untuk on cam bagi yang mau, tapi untuk mic-nya sendiri itu diusahakan untuk di off supaya nanti Kak Shirley senang nih dan tenang juga mempresentasikan materi-materi yang pada hari ini. Mungkin teman-teman aku udah nggak perlu penjelasan panjang lebar mengenai Kak Shirley ini siapa, backgroundnya bagaimana. Teman-teman juga udah tahu kan Kak Shirley ini adalah seorang influencer milenial dengan follower Instagram 1,5 M di Instagramnya, juga sebagai konten kreator YouTube. Dan Kak Shirley juga pernah memenangkan Best Delegate di Asian World Model United Nations di 2018 lalu. Nah, sebenarnya background kita sama nih, pernah ikut kegiatan Model United Nations. Jadi mungkin nanti kita bakal banyak ngobrol nih selain mengenai tema kita pada hari ini, juga banyak nih teman-teman juga boleh bertanya di kolom komentar.
Nah, beliau juga salah satu dosen di salah satu universitas di Indonesia. Oke, aku udah tahu teman-teman udah nggak sabar nih untuk dengar presentasi dan materinya dari Kak Shirley. Aku bakalan nyerahin screen-nya untuk Kak Shirley. The time and screen is yours, Kak. Terima kasih sebelumnya pada teman-teman, terutama kepada moderator kita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya senang sekali bisa ikut hadir dalam kegiatan diskusi kita di pagi menjelang siang ini, di weekend ini. Salam hormat Shirley kepada teman-teman panitia semuanya yang sudah memfasilitasi pertemuan kita meskipun secara online. Terima kasih terkhusus kepada teman-teman dari Widya Wicara yang sudah berinisiatif termasuk untuk memperkenalkan produknya yang menurut saya ini luar biasa, sangat inisiatif dan solutif di tengah kondisi kita sekarang. Juga saya izin menyampaikan salam hormat saya kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih teman-teman udah meluangkan waktunya, udah meluangkan kuotanya, udah meluangkan tenaganya untuk mau hadir di sini meskipun pertemuan kita secara online. Semoga ini tidak mengurangi dari apa yang akan kita diskusikan dalam beberapa waktu ke depan. Menarik teman-teman, Shirley dikasih kesempatan nih untuk ngasih pemantik di awal sebelum kita diskusi, dan harapan Shirley adalah kita lebih banyak waktu diskusinya, jadi lebih dua arah, tidak satu arah. Shirley dikasih waktu di awal menjadi pemantik dalam diskusi kita. Ini sama sekali bukan karena ilmu Shirley lebih, bukan karena pengalaman Shirley lebih, bukan juga karena wawasan Shirley lebih, sama sekali bukan. Shirley yakin betul dan percaya di tengah-tengah kita nih ada kawan-kawan kita yang secara ilmu pengalaman sesuai dengan background dan kapasitasnya ini jauh lebih besar, jauh lebih dalam, sehingga sebetulnya ini jauh lebih layak untuk bicara lebih lama. Sehingga anggap aja ini sebagai pemantik sebelum kita nanti sama-sama diskusi. Silahkan kalau ada perspektif, ada masukan, ada saran, ada kritikan, termasuk pertanyaan, silahkan disampaikan nanti dipandu oleh moderator kita. Kalau Shirley bisa jawab, Shirley akan jawab. Kalau Shirley nggak bisa jawab, Shirley akan tampung dulu sebagai PR. Lain waktu kita punya kesempatan untuk ketemu, Shirley akan bawa jawabannya. Ini menarik teman-teman, karena Shirley yakin betul yang hadir di sini adalah anak muda. Memang di sini webinar kita disebut webinar milenial muslim, tapi Shirley izin tidak menggunakan kata-kata milenial atau generasi Z, karena ada batasan-batasan kalau bicara milenial, generasi Z, dan lain-lain. Ayo sama-sama kita melihat kita semua ini adalah generasi muda, teman-teman. Dan bicara tentang muda, kita bukan lagi bicara tentang umur. Bicara tentang muda, ini tentang pilihan mindset dan sikap. Kita pengen jadi manusia-manusia yang terus berada pada wilayah yang putus asa, wilayah yang selalu berpikir pesimis terhadap diri sendiri dan masa depan, atau justru kita mengambil pilihan sikap untuk memulai dan melihat ke depan dengan optimis dan penuh harapan. Bicara tentang anak muda, ini juga kita bukan baru viral 5-10 tahun yang lalu, teman-teman. Anak muda itu udah trending dari 1400 tahun yang lalu, mau dari timur, mau dari barat, sama. Kalau dari timur kita mengenal istilah yang sangat masyhur. Syubanul yaum rijalul lugat, rijalul yaum imarugat. Dari barat, para filosofia juga nyebutin, the youth of today are leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama. Bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Bicara anak muda, otomatis yang kita omongin masa depan, teman-teman. Anak muda nggak bisa nawarin masa lalu, anak muda nggak bisa nawarin hari ini. Ilmu kita sedikit, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus mengakui wawasan kita juga masih pas-pasan, pengalaman kalaupun ada ya masih segitu-gitunya. Yang bisa kita tawarkan sebagai anak muda adalah otomatis adalah masa depan. Ayo sama-sama teman-teman, kita tidak membalik kalimat yang dalam dan indah tadi, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan, minimal untuk dirinya, minimal untuk lingkungannya sendiri. Syukur ini bisa kita luaskan lagi spektrumnya pada bangsa, negara, agama. Jangan mau kita balikkan kalimat yang dalam dan indah tadi, menjadi pemuda hari ini adalah pecundang di masa depan. Kenapa pecundang? Karena kita nggak ngelakuin apa-apa dari sekarang,
kita nggak netapin persiapan apa-apa dari sekarang. Kira-kira nih, ke depan kita pengen ngelihat apa, kalaupun terjadi perubahan, kira-kira perubahan yang kayak gimana, dan dari perubahan itu kita pengen ambil bagian dalam bidang apa. Malcolm X, seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat, berkulit hitam, dikucilkan saat ia hidup, udah berulang kali keluar masuk penjara, sampai akhirnya dia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Yang dia perjuangkan adalah persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat sampai jadi undang-undang. Udah terlalu banyak peneliti sosial yang nyebutin kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Obama, maka yang paling pantas adalah Malcolm X. Secara influence-nya, Malcolm X pernah bilang, teman-teman, the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkan hari ini. Bicara tentang masa depan, bicara tentang persiapan, kita udah nggak bahas lagi. Kita laki-laki atau perempuan, kita lahir di desa atau di kota, kita berasal dari kondisi sosial ekonomi keluarga seperti apa, kita udah nggak bahas lagi itu. Dan Malcolm X juga tidak sedang dalam kapasitas membahas itu, teman-teman. Bicara tentang masa depan, maka kita semua anak muda, selama berani mengisi masa-masa ini dengan kerja keras dan kerja cerdas, maka kita semua punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Pertanyaannya adalah, persiapan apa yang udah kita buat dari sekarang? Benar ya? Ini menarik, teman-teman, karena pada akhirnya kesempatan itu lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Kesempatan itu lebih senang hinggap kepada mereka yang duluan melakukan persiapan. Dan dalam mengisi masa-masa persiapan ini, sebetulnya kita semua anak muda, apapun passion, hobi, skill, latar belakang keilmuan dan pengalaman kita, cuma dibedain jadi 4 tipe aja. Pertama adalah tipe-tipe pesimis. Teman-teman tanyain aja, satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Manusia-manusia pesimis ini bakal ngejawab dari sudut pandang yang nyaris diawali dengan awalan ah. Teman-teman, kira-kira 10-15 tahun dari sekarang pengen ngeliat diri sendiri kondisinya kayak gimana? Manusia-manusia pesimis bakal ngejawab, ah udahlah Kak Ser, itu mereka aja lah, mereka yang pintar-pintar, mereka yang rajin-rajin, mereka aja yang duluan berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana, teman-teman? Kita nih, apalah Kak Ser, cuma sapean rengginang. Teman-teman, kira-kira nih, kalian nggak tahu nih latar belakangnya, mungkin ada yang sudah bekerja, mungkin ada yang mahasiswa, atau mungkin ada yang masih sekolah, saya nggak tahu. Tapi kalau teman-teman saat ini adalah mahasiswa, kira-kira saat teman-teman lulus nanti, toga teman-teman dipindah, alma mater teman-teman dilepas, kira-kira teman-teman pengen ngelihat diri sendiri udah punya karya dalam hal apa? Udahlah, Kak Ser, itu nanti biar mereka aja lah, mereka yang lebih dekat dengan akses informasi, mereka yang lebih dekat dengan akses kekuasaan, yang lebih dekat dengan akses finansial, mereka duluan aja berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana, teman-teman? Ah, kita nih apalah, Kak Ser, cuma remukan Astor, atau bahkan kalau bisa yang lebih kecil lagi, bubuk maring mas. Teman-teman, tipikal manusia yang pesimis, mereka duluan mengecilkan potensi yang ada di dirinya sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia pesimis, mereka duluan mengerdilkan kemampuan yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada dirinya sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia yang kedua, ini naik satu tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia yang realistis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Maka manusia-manusia yang realistis ini bakal menjawab dengan awalan, ya udahlah. Teman-teman kira-kira 10-15 tahun ke depan, pengen ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana. Ya udahlah, itu nanti gimana kesempatan datang pada kita aja. Teman-teman saat lulus kuliah nanti, kira-kira pengen ngelihat diri sendiri punya karya dalam hal apa. Ya udahlah, itu nanti gimana takdir berbicara aja Kak Ser. Teman-teman 9 tahun ke depan, 2030, next session pertama bonus demografi sebelum nanti 2045, kira-kira pengen ngelihat kondisi kita anak muda kayak gimana? Dan bicara bonus demografi, kita pasti bicara tentang kita semua yang hadir di sini. Coba cek, umur teman-teman ditambah 9 tahun. Bukankah yang dimaksud bonus demografi adalah teman-teman yang hadir di sini, kita semua? Kira-kira pengen ngelihat nanti kondisinya kayak gimana? 2030, 9 tahun dari sekarang. Ya udahlah, itu nanti gimana kondisinya diwariskan pada kita aja. Teman-teman tipikal manusia yang realistis. Pada akhirnya, mereka selalu dibentuk oleh lingkungan.
bukan mereka yang membentuk lingkungan. Tipikal manusia yang realistis, mereka selalu mendengar narasi dari orang, bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. 3 kata yang akan menghancurkan manusia tipikal kayak begini adalah kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitarnya selalu mendukung, selalu nge-support apa yang menjadi target, visi, dan goal dalam hidupnya. Gimana kalau enggak? Satu kali hidup, umur kita singkat, teman-teman. Habis untuk dengerin apa kata orang aja. Ya, jadi target, visi, dan goal dalam hidup kita nggak ada yang mendengarkan. Tipikal manusia yang ketiga, dia naik 1 tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia yang optimis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka manusia-manusia yang optimis ini akan selalu melihat dari sudut pandang yang positif dan ada peluang, ada kesempatan yang berhasil dia lihat. Teman-teman kira-kira pengen ngeliat diri sendiri 10-15 tahun ke depan kayak gimana? Sekarang bolehlah kita mahasiswa. Jurusannya apa, semesternya berapa, silakan teman-teman yang isi. Tapi 10-15 tahun ke depan, karena kita punya passion dalam dunia, silakan, pendidikan Kak Ser, maka kita udah punya yayasan kita sendiri. Di bawah yayasan kita minimal udah ada 2-3 sekolah. Masing-masing sekolah kita udah ngasih beasiswa pada anak di wilayah kita minimal 20-30 orang per tahunnya. Kita pengen ngelihat angka anak-anak yang harus putus sekolah karena alasan finansial itu berkurang minimal 5-7% per tahunnya. Amin. Kak Ser, sekarang kan lagi jadi entrepreneur muda. Sekarang kita adalah mahasiswa, tapi 10-15 tahun ke depan kita adalah seorang entrepreneur. Silakan. Kira-kira omset per tahun kita karena starting point ya 5-10 M aja lah per tahun. Tahun-tahun awal Kak Ser, silahkan. Ya kita udah ngebuka lapangan kerja untuk anak-anak seusia kita kala itu sekitar 30-40 lapangan kerja. Kita pengen ngelihat angka pengangguran di wilayah kita itu berkurang minimal 10% per tahunnya. Amin. Teman-teman, tipikal manusia yang optimis, ketika 1.000 orang, mayoritas orang-orang di sekitarnya bilang that's impossible, itu tidak mungkin. Mereka justru jadi orang pertama yang akan mengatakan I'm gonna prove it. Kita akan buktikan. Bukankah syarat terjadi perubahan itu adalah melawan arus? Ketika orang-orang di sekitarnya menertawakan, mengecilkan, mengerdilkan apa yang menjadi target, visi, dan goal dalam hidupnya, mereka justru jadi orang pertama yang duluan memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan. Di tangan manusia-manusia yang optimis, teman-teman, realitas sosial itu diciptakan, bukan lagi ditunggu. Di tangan manusia-manusia yang optimis, momentum itu dibuat, bukan lagi dinanti. Tipikal manusia yang keempat ini naik 1 tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia yang progresif. Kadang-kadang kita nih, apalagi anak muda, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus akui teman-teman, bahwa hidup kita ini sering terbentur dengan yang namanya aturan. Betul nggak? Sebagai mahasiswa, kalau teman-teman saat ini masih jadi statusnya mahasiswa, sebagai mahasiswa, ada namanya aturan kampus, aturan universitas. Sebagai, kalau teman-teman udah lulus atau kuliah sambil bekerja, mungkin kalau udah lulus ada yang bekerja, ada yang membuka lapangan kerja. Sekiranya teman-teman bekerja dulu, tidak ada masalah. Ada namanya aturan perusahaan, aturan institusi, atau lembaga tempat kita bekerja. Sebagai warga negara, kita punya aturan negara. Padahal kita negara hukum. Sebagai makhluk ilahi, kita punya aturan ilahi, teman-teman. Sebagai makhluk sosial, kita punya aturan sosial, norma-norma sosial di tempat kita tinggal. Norma sosial kita di Indonesia beda dengan norma sosial mereka di Eropa. Norma sosial di Eropa beda dengan norma sosial di Timur Tengah. Norma sosial di Timur Tengah beda dengan norma sosial di Amerika. Norma sosial di Amerika beda dengan norma sosial di Jepang. Kita manusia hidup penuh dengan aturan, teman-teman. Justru itu yang membuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, bagaimanapun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving. Gak bisa pakai cara A, pakai cara B. Gak bisa pakai cara B, pakai cara C. Gak bisa pakai cara C, masih ada 24 cara lain sampai huruf Z. Kalau ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia yang progresif. Dan hanya akan ada 2 hal yang terjadi pada manusia jenis ini. 1 perubahan, 2 pembaharuan. Teman-teman, gak ada alasan bagi anak muda bersikap realistis.
Nggak ada dalam kamus hidup anak muda, ini nggak ada yang namanya pesimis. Satu-satunya tangga yang pantas bagi kita adalah tangga ketiga, optimis. Karena minimal anak muda punya 3 hal dalam dirinya. Satu, anak muda energinya masih sangat membuncah, masih sangat besar. Dan ini bebas nilai, teman-teman. Mau diarahin ke yang positif, mau diarahin ke yang negatif, ini tentang keputusan. Tapi yang jelas, fakta menunjukkan energi anak muda ini masih sangat besar. Yang kedua, waktu anak muda masih sangat luang, karena belum memutuskan dan melekatkan diri pada tanggung jawab dan amanah besar yang menyita pikiran dan tenaganya. Waktu anak muda masih sangat luang. Dan yang ketiga, curiosity, keingintahuan kita terhadap segala sesuatu, ini masih sangat tinggi. Dengan 3 modal yang nggak diapa-apain, nggak diupayakan sedemikian rupa, ini udah ada pada diri anak muda, pada kita semua yang hadir di sini. Maka tangga yang pantas untuk kita adalah tangga ketiga. Optimis ngelihat ke depan, pelan-pelan kita mengupgrade diri, belajar, mengimprove diri untuk berada di titik yang keempat. Pertanyaannya adalah, selama ini nih, kira-kira zona nyaman kita ada di tangga yang mana, teman-teman? Selama ini kira-kira kita ngelihat masalah, mengeksekusi ide dan gagasan, menemukan solusi, ini kira-kira dari tangga yang mana dan dibiasakan untuk melihatnya dari tangga yang mana. Benar ya? Dan menarik teman-teman, karena pada akhirnya waktu berubah, zaman berganti, teknologi hadir. Hadirnya Widya Wicara ini kan pada akhirnya speaker yang menurut Shirley sangat menjawab tantangan zaman, memberikan sedikit sentuhan yang membuat kita merasa punya satu value yang sama. Ini kan menjawab tantangan zaman di tengah kesibukan kita semua. Zaman berganti dan pada akhirnya teknologi hadir, teman-teman. Mereka yang bisa berdamai dengan teknologi, dengan perkembangan zaman, mereka akan ikut dalam pusaran akselerasi selanjutnya. Mereka yang nggak bisa berdamai dengan ini, ya harus bersiap juga. Pelan-pelan mundur ke belakang, diam di tempat. Mantan Presiden Amerika, Benjamin Franklin pernah bilang, when people stop changing, they are dying. When people finish changing, they are finishing. Ketika manusia berhenti berubah, tentu berubah ke arah yang lebih baik, mereka selesai. Akan digantikan dengan mereka yang lebih responsif dan adaptif dengan yang namanya Internet of Things. Pertanyaannya adalah, terus apa yang membuat kita berbeda, perubahan apa yang terjadi pada diri kita antara kita yang sekarang dengan kita yang sebutlah 4-5 tahun sebelumnya. Apa yang membuat kita berbeda, termasuk Sally bertanya pada diri Sally sendiri, antara kita yang hari ini dengan kita 5 tahun ke depan. Dalam mengisi masa-masa ini, teman-teman, sebetulnya kita semua di kualitasnya cuma dibedain jadi 4 aja. Mereka yang punya standar baik, lebih baik, terbaik, dan excellent, sempurna. Tadi izin membahas secara singkat dan kita akan diskusi sesudah ini. Pertama adalah mereka yang standarnya baik. Ayo sama-sama kita pastikan kita menyelesaikan apapun yang ada di hadapan kita ini minimal dengan standar baik, teman-teman. Standar dasar manusia adalah baik. Nggak ada manusia dilahirkan ke dunia ini dengan standar nggak baik, itu nggak ada. Benar ya? Saat ini sebagai mahasiswa, kita punya tanggung jawab, kita punya amanah untuk meskipun ditantang dengan pendidikan online, ayo minimal dengan standar baik kita selesaikan semua ini. Teman-teman ikut organisasi ini, berkegiatan, dapat amanah, dapat tanggung jawab jadi wakil, ketua, sekretaris, bendahara, kepala bidang, anggota, selesaikan itu dengan standar baik. Teman-teman mewakili institusi, teman-teman, di luar, entah itu di luar kampus, bahkan mungkin di luar negeri, atau teman-teman yang sudah bekerja mewakili perusahaan dalam kegiatan tertentu, selesaikan itu minimal dengan standar baik. And that's it, itu tangga pertama kita. Di tangga ini kita nggak perlu juga ngebandingin diri dengan orang lain, karena nggak akan ada gunanya, standarnya pasti beda. Lakukan aja standar baik yang bisa kita lakukan, and that's it. Terlalu banyak bandingin diri dengan orang lain pada standar ini malah ngebuat kita jadi insecure dengan diri kita sendiri. Lama-lama kita nggak bersyukur dengan apa yang kita punya, teman-teman. Orang lain udah sampai mana, kitanya di sini-sini aja. Lakukan aja standar baik yang bisa kita lakukan, and that's it. Itu tangga pertama kita. Pertanyaannya adalah, apakah jadi baik aja cukup? It's a better one enough?
Maaf, is a good one enough? Apakah jadi baik aja cukup? Pada akhirnya baik tetap akan jadi baik ketika ada yang lebih baik. Dia yang lebih baik, dia akan dapat kesempatan lebih dulu dalam hal apapun. Bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini adalah sebuah, kita sama-sama tahu adalah sebuah sunatullah. Karena waktu nggak bisa lagi diulang, maka mereka yang paling berhak menyesal dalam hidupnya adalah mereka yang punya kesempatan tapi tidak memaksimalkan kesempatan itu. Pertanyaannya adalah, apakah jadi lebih baik aja cukup? Dalam hal apapun, dalam hal ilmu, skill, pertemanan, networks, apakah jadi lebih baik aja cukup? Ayo kita naik satu tingkat lebih tinggi, let's be the best version of us. Jadi versi terbaiknya kita. Penting untuk digarisbawahi, kita menjadi versi terbaiknya kita, bukan menjadi versi terbaiknya orang lain, karena menjadi versi terbaik orang lain, kita hanya berupaya memenuhi ekspektasi sosial pada diri kita. Dan kita manusia pada akhirnya diciptakan bukan untuk membuat semua orang senang, teman-teman. Di balik sebuah keputusan, ini akan ada yang pro dan kontra. Di balik sebuah keputusan, ini akan ada yang senang dan nggak senang. Kita nggak mungkin membuat semua orang senang, nggak mungkin. Selama setiap pilihan, sikap, dan mindset kita standarnya adalah kebaikan dan kebenaran. Dan go get it. Tidak ada masalah. Tapi ayo sama-sama kita pastikan bahwa kita berupaya untuk menjadi the best version of us. Versi terbaiknya kita. Jangan mau jadi kualitas mediocre, teman-teman. Rata-rata. Mereka yang kualitasnya rata-rata, ini maju salah, mundur juga salah. Memperjuangkan sesuatu nggak sampai selesai, mundur juga tahu bahwa itu yang nggak yang seharusnya dilakukan. Alhasil, berdamai dengan realitas sosial yang ada, yang itu sebetulnya didesain oleh orang lain. Alhasil, kita hidup dalam realitas sosial yang itu sebetulnya dibuat oleh orang lain. Syukur kalau value-nya sama. Gimana kalau enggak? Satu kali hidup, habis untuk memenuhi visi dan value hidup orang lain. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah jadi terbaik aja cukup? Is the best one enough? Dalam kesempatan baik ini, Sarli ingin mengingatkan ke diri Sarli sendiri, sekaligus mengajak kita semua yang hadir di sini untuk, yuk teman-teman naik satu tingkat lebih tinggi. Let's be an excellent one, yang sempurna di bidangnya. Sempurna bukan tanpa cacat, karena nggak ada manusia yang nggak ada salah, nggak ada gading yang nggak retak. Kita semua pasti punya salah, kita semua pasti punya khilaf, namanya juga manusia. Sempurna di bidangnya adalah dia yang tadinya terbaik dalam bidangnya. Ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu mengajak kawan-kawan di sekitarnya untuk sama-sama menjadi lebih baik. Terbaik di bidangnya, ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, tapi mampu ngasih banyak kepositifan, keinspiratifan, kebermanfaatan untuk orang-orang sekitarnya. Karena dunia bukan hanya mencatat manusia yang paling kaya, teman-teman. Dunia bukan hanya mencatat manusia yang parasnya paling ganteng, wajahnya paling cantik. Ini akan lekang dimakan oleh waktu. Dunia juga mencatat manusia yang kehadirannya bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitarnya. Dan lebih senang mencatat manusia kayak begini. Mau dari timur, mau dari barat, kita sama-sama bisa buktikan bahwa kita boleh punya banyak pencapaian dalam hidup. Ini satu hal yang positif, melengkapi portfolio kita. Tapi pada akhirnya sejarah mencatat pencapaian tertinggi yang bisa dibuat oleh seorang anak manusia adalah ketika kehadirannya bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitarnya. Artinya kita selesai dengan diri kita sendiri. Toh alasan penempatan Nabi Muhammad SAW sebagai orang nomor 1 paling berpengaruh di dunia oleh Michael Hurt dalam bukunya 100 orang paling berpengaruh di dunia, ini bukan karena finansialnya, bukan karena panasnya, tapi karena dampak yang dibuat dalam setiap lini kehidupan di waktu yang sangat singkat. Ayo kita keluar dari zona-zona eksklusivitas, teman-teman. Yang hanya berpikir tentang saya ketika udah, kalau kita saat ini mahasiswa, saat kita udah lulus, kira-kira berapa yang masuk ke rekening saya per bulan, naik lagi saya, nanti tambah trust dari lingkungan bertambah, tambah dewasa, kira-kira kekuasaan saya seberapa, saya terus nggak akan selesai-selesai. Kalau ada dua hal yang menjadi musuh utama manusia, satu ego dalam dirinya sendiri, dua greedy, tamak, rakus. Yang dua-duanya berasal dari internal kita. Jadi kalau ada pertanyaan apa dan siapa yang membuat kita tidak sampai pada titik maksimalnya kita sebagai manusia, kita udah sama-sama tahu jawabannya. Diri kita sendiri. Kalau ada yang
terus-terusan playing victims, ngerasa diri adalah korban, terus making excuse pembenaran yang salah adalah mereka, bukan saya, kita ini adalah korban. Ini tipikal manusia yang nggak akan kemana-mana. Orang lain mau udah sampai mana, kitanya ternyata masih di sini-sini aja karena masih mempertahankan dua hal ini dalam diri kita. Ayo sama-sama kita keluar dari zona-zona eksklusivitas, mengubah kata saya menjadi kata kita. Gimana teman-teman? Kita ke depan. Dan saat kata saya diubah jadi kata kita, ini semua pertanyaan otomatis bakal berubah. Karena kata kita ini membuat kita semua harus terlibat di dalamnya. Bukan lagi tentang seberapa besar perubahannya, tapi seberapa mau kita menjadi bagian dari perubahan. Benar ya? Dan ini menarik karena sekarang di tahun ini kita masuk industri 5.0. Industri society. Dan bicara tentang industri society, kita cuma bicara tentang 3 hal, teman-teman. 1, konektivitas, 2, kolaborasi, 3, kecepatan. Siapa aja yang bisa berdamai dengan 3 hal ini? Siap-siap. Dia akan ikut dalam pusaran akselerasi selanjutnya. Dan otomatis kolaborasi menjadi 1 dari 3 kata kunci untuk bertahan, setidaknya dari seleksi alam ini. Ayo sama-sama kita ubah kata saya menjadi kata kita. Semua pertanyaan tadi otomatis bakal berubah. Gimana kita? 9 tahun dari sekarang, teman-teman. Ibaratnya ombak, kita yang dimainkan ombak atau kita yang memainkan ombak. Kita terus-terusan jadi pasar atau setidaknya kita menjadi pemain dari sekian banyak pemain yang ada di pasar itu. Di pasar kita sendiri. Kira-kira gimana, teman-teman? Apa kita terus jadi penonton atau kita setidaknya menjadi bagian dari pemain dari sekian banyak pemain yang ada? Gimana kita 24 tahun ke depan? 2045. 100 tahun Indonesia merdeka, semua orang menggadang-gadang generasi emas dari sekarang. Bicara generasi emas, kita bicara tentang kita semua yang hadir di sini. Coba cek, umur teman-teman sekarang ditambah 24 tahun. Bukankah yang dimaksud generasi emas kala itu yang dengan satu tanda tangannya bisa memberikan impact ke banyak hal, apapun bidang yang kita ambil, entrepreneur, pendidikan, sosial, budaya, politik, apapun bidangnya, 24 tahun dari sekarang, teman-temanlah yang akan melanjutkan apapun yang terjadi sekarang. Dan otomatis 1 abad Indonesia merdeka, akan ada evaluasi besar-besaran terhadap cita-cita besar bangsa saat pertama didirikan. Pertanyaannya adalah, di mana posisi kita sebagai bangsa? Di mana posisi kita Indonesia? Di mana posisi kita anak muda, teman-teman? Di mana posisi agama? Di mana posisi kita semua? Kala itu, apa kita masih jadi tuan di negeri kita sendiri? Saat pertanyaan-pertanyaan besar ini coba untuk kita tanya, maka otomatis pertanyaan kuncinya adalah, terus Kak Ser, kita bisa mulai dari mana? Namanya juga kita anak muda, ilmu kita sedikit, wawasan kita sempit, pengalaman kalau ada ya masih pas-pasan. Terus kita bisa mulai dari mana, Kak Ser? Menarik, teman-teman. Ada orang bijak yang bilang nggak ada perubahan besar bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil, dan partikel terkecil perubahan itu ada di diri kita sendiri. Silahkan cek buku-buku yang ngebahas tentang peradaban, perubahan realitas sosial, itu pasti ngebahas bahwa partikel terkecil peradaban adalah manusianya, pengen ngubah realitas sosial atau menggantikan realitas sosial, maka ubah mindset manusianya. Dan perubahan terkecil pada manusia justru ada pada mindsetnya. Hanya ada 2 teori perubahan besar di dunia ini. 1 revolusi, 2 evolusi. Revolusi artinya berubah dengan cepat, speed. Kuncinya kecepatan. Evolusi berubah dengan lambat. Butuh waktu, butuh proses, butuh kesabaran. Ini bukan tentang benar salah, ini tentang teman-teman mau mengambil cara yang seperti apa. Berubah dengan cepat, kuncinya adalah kecepatan. Apalagi sekarang kita masuk ke zaman bukan hanya yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Ayo segera kita ubah, teman-teman, mindset kita anak muda. Segera kita taklukkan apa yang jadi ketakutan kita selama ini. Kira-kira nih kita anak muda yang kita takutin apa, teman-teman? Bob Sadino bilang dalam bukunya, ada 5 hal, dia bikin penelitian tentang anak muda. Dia bilang hasil penelitiannya, ada 5 hal yang paling ditakutkan oleh anak muda. Kita sama-sama cek ya, karena saat membaca bagian ini, saya juga ngecek diri saya sendiri. Benar nggak sih? 5 hal yang paling ditakutkan oleh anak muda menurut Bob Sadino. 1, kegagalan. Kita anak muda takut gagal. Belum memulai sesuatu, nanti kalau gagal gimana ya? Belum mencoba sesuatu, nanti kalau kita nggak berhasil, kira-kira gimana ya?
selalu berpikir negatifnya duluan saat kita gagal, saat kita tidak berhasil, daripada saat kita berhasil, impact-nya seperti apa. Yang kedua, anak muda takut apa kata orang. Mau berbuat sesuatu, nanti apa kata orang. Mau ngepost sesuatu nih, nanti gimana kata mereka ya. Selalu berpikir bagaimana orang akan berpikir, punya mindset terhadap kita. Padahal kita nggak bisa ngatur orang mau berpikir seperti apa, orang mau berbuat seperti apa, dan pikiran dan perkataan orang terhadap kita itu tidak menentukan kualitas kita sebagai manusia. Justru kualitas kita ditentukan dari pilihan sikap kita menanggapi perkataan orang dan perbuatan orang terhadap kita. Yang ketiga, yang kita takutin adalah keluar dari zona nyaman. Keempat, penerimaan lingkungan. Dan yang kelima, anak muda nggak suka dikritik. Kita anak muda lebih senang diapresiasi. Padahal kritik dan apresiasi, ini keduanya harus balance, teman-teman. Terlalu banyak diapresiasi, nggak ada kritik, selama kritiknya membangun ya. Terlalu banyak diapresiasi, nggak ada kritik, ini juga nggak sehat. Kita jadi nggak tahu di mana blind spot dan kesalahan kita. Terlalu banyak dikritik, nggak ada apresiasi, ini juga nggak baik. Kita anak muda jadi nggak tahu di mana hal baik yang udah kita kerjakan yang benar dan harus kita teruskan. Kritik dan apresiasi ini harus seimbang. Dilalahnya, kita anak muda nggak begitu suka untuk dikritik, lebih senang diapresiasi. Makanya wajar, masuk ke anak muda, ini pasti harus muji dulu. Kamu udah baik sih, nanti koma, tapi baru disampaikan. Bener nggak? Kamu udah bagus sih, tapi nanti akan ada demikiannya. Karena memang anak muda ternyata, karena egonya masih besar, ini nggak begitu suka dikritik. Dari 5 hal ini, teman-teman, kira-kira cocok nggak dengan kita? Nggak cocok semua nggak apa-apa, setidaknya setengahnya aja. Nyaris cocok ya, setidaknya dengan Shirley, setidaknya cocok. Dan kalau memang nomor satunya adalah kegagalan, ayo kita ubah mindset-nya teman-teman. Karena yang membedakan kita, kualitasnya, ini adalah software-nya, bukan hardware-nya. Kalau hardware kita nggak bisa milih, dan ini adalah pemberian terbaik yang dikasih oleh Yang Maha Kuasa. Kita semua dikasih hardware terbaik, teman-teman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita semua diciptakan dengan hardware terbaik. Dan kita nggak bisa milih mau dapat hardware kayak gimana, nggak bisa. Kita lahir di mana, dengan warna kulit seperti apa, dengan bentuk yang kayak gimana. Ini anugerah, ayo kita syukuri. Kita nggak bisa milih starting point kita dari mana, nggak bisa. Ayo kita syukuri. Tapi mau finishing point kayak gimana, dan ada waktu untuk sampai ke finishing itu, ini jadi tanggung jawab kita, mau mengisinya seperti apa. Untuk itu, ayo sama-sama kita pastikan kita mengubah software kita, mindset kita dalam melihat segala sesuatu. Hardware udah dapat terbaik nih, dari Yang Maha Kuasa, dapat jaminan lagi bahwa kita manusia dapat hardware terbaik yang nggak dimiliki hewan, nggak dimiliki tumbuhan. Masa iya di hardware terbaik kita menginstal software yang juga mediocre? Ayo kita install software terbaik, sehingga hasilnya, outputnya, karya-karyanya itu juga terbaik. Bukankah rumus ini yang dipakai? Kalau kita mau melihat bagaimana zaman sebelum Renaissance, bagaimana Renaissance itu bahkan di Eropa itu terinspirasi dari peradaban sebelumnya, peradaban Islam. Bukankah ini karena di hardware terbaik, diinstal software terbaik? Dan pada akhirnya software pemenang jelas dibentuk dari kebiasaan yang berbeda. Kebiasaan otomatis dibentuk dari pilihan sikap yang berbeda. Ayo sama-sama kita ubah mindset-nya. Saat kegagalan ini justru hal pertama yang ditakutkan anak muda. Ubah mindset-nya. Habiskan mayoritas jatah gagal kita justru sekarang saat muda. Sehingga nggak ada alasan ketika dewasa kita nggak sukses. Karena mayoritas jatah gagal udah kita habisin saat muda. Jatah gagal berapa? 10, 15, 20, 25, 100, 1000. Nggak ada masalah. 100 kali kita gagal, pastikan 101 kali kita bangkit. 1000 kali kita gagal, nggak ada masalah. 1001 kali kita bangkit. Gagal itu kepastian, teman-teman. Nggak ada manusia yang nggak gagal. Benar ya? Nanti kawan-kawan di sini kalau punya pengalaman, saya sangat terbuka. Manusia yang nggak pernah gagal, justru dipertanyakan pernah memperjuangkan sesuatu nggak dalam hidupnya. Jangan-jangan nggak pernah gagal, karena nggak pernah berjuang terhadap sesuatu cita-cita, target, visi dalam hidupnya. Gagal itu kepastian, kita semua pasti pernah gagal. Bangkit, itu adalah keputusan. Saat kita gagal, keputusan kita menyerah atau bangkit. Kalau kita menyerah, kita selesai. Kalau kita bangkit, masih ada peluang untuk keluar sebagai pemenang.
Oh, orang sukses juga nggak dilihat dari berapa banyak jumlah gagal. Bener ya? Berapa kali kamu gagal seumur, ya pasti bukan, pertanyaannya bukan begitu. Tapi mindset apa yang dipakai saat berada pada posisi di bawah, saat posisi gagal. Orang sukses nggak dilihat dari jumlah gagalnya teman-teman, tapi pilihan sikapnya saat gagal. Apalagi yang kita takutin? Kak Ser, kita belum punya confidence untuk apa misalnya kalau anak muda, untuk bicara di depan umum. Besok teman-teman segera cari mentornya, segera temukan kira-kira hal teknis apa yang harus dikuasai, mulai cicil dari sekarang. Setiap ada kegiatan, agenda sekitar kita, ambil bagian, lekatkan diri dengan tanggung jawab. Jadi MC kah, jadi moderator kah? Ayo kita mulai cicil dari sekarang. Kasar kita pengen jadi entrepreneur, tapi nggak paham yang namanya digital marketing. Besok, cari gurunya, temukan komunitasnya, mulai pelajari dari sekarang, teman-teman. Kasar kita takut berenang, besok cari kolam renangnya, bukan untuk tenggelam, cari gurunya di situ, mulai pelajari teman-teman. Apa yang kita takutkan, datangi, pelajari, taklukkan apa yang kita takutkan. Bukan malah dijauhi, karena makin kita jauhi, ini gapnya makin besar, dan gak akan pernah selesai. Secara resiko betul lebih besar, tapi secara efektivitas waktu, ini jauh lebih tinggi. Dan ada rahasia besar pada waktu, teman-teman. Ini kayaknya teman-teman Widya Wicara jauh lebih bisa mengelaborasi tentang ini. Ada rahasia besar pada waktu. Kalau di barat dibilang time is money, waktu adalah uang. Kalau di timur, ini bicara waktu adalah pedang. Siapa aja anak muda yang bisa mengisi masa-masa ini dengan produktivitas, siap-siap, dia duluan yang akan keluar sebagai pemenang. Atau pakai cara yang kedua, berubah tapi pelan-pelan, butuh proses, butuh kesabaran, dan hanya mereka yang punya kecerdasan paling tinggi pada manusia yang bisa keluar sebagai pemenang. Kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah kecerdasan daya tahan. Bahasa Indonesia konsisten, bahasa Inggris ya persistence. Dalam agama Islam kita mengenal istilah istiqomah. Memutuskan berubah, memutuskan berhijrah, itu gampang teman-teman. Yang sulit apanya? Istiqomah yang sulit, benar ya? Konsisten yang sulit. Dari Harvard University Psychological Center yang nyebutin. Kecerdasan paling tinggi pada manusia namanya adversity quotient. Kecerdasan daya tahan. Ini posisinya di atas IQ, di atas EQ, di atas SQ. Namanya IQ. Adversity quotient. Daya tahan kita dalam memperjuangkan sesuatu yang kita putuskan dengan penuh kesadaran selama standarnya 2. Baik dan benar. Harus sampai benar. Karena baik belum tentu benar, benar udah pasti baik. Kalau baik ini masih sangat tergantung pada siapa, di mana, dan kapan. Baik di Indonesia belum tentu baik di Eropa. Sesuatu yang dianggap baik di Eropa belum tentu dianggap baik di Timur Tengah. Sesuatu yang dianggap baik di Timur Tengah belum tentu dianggap baik di Jepang, teman-teman. Sangat tergantung di mana. Baik menurut orang tua kita dulu, belum tentu dianggap baik di zaman kita. Benar nggak? Baik di zaman kita sekarang, belum tentu dianggap baik nanti di generasi alfa. Akan sangat bergantung kepada siapa, apa, di mana, dan kapan. Kalau hanya baik. Tapi saat bicara tentang benar, ini kita bicara value, teman-teman. Yang namanya kejujuran itu kebenaran. Yang namanya adil itu kebenaran, benar ya? Yang namanya tentang simpati, tablik, misalnya amanah misalnya. Ini adalah kebenaran. Bahwa kita harus sesuai apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita lakukan. Ini adalah standar kebenaran, benar ya? Mau dari 1400 tahun yang lalu, standar kebenaran itu nggak berubah. Mau dari kutub utara ke kutub selatan, standar kebenaran itu nggak berubah. Jujur, mau teman-teman bawa ke Eropa, Amerika, Afrika, ke selatan dunia, Australia, New Zealand, yang namanya jujur, itu tetap dianggap sebagai kebenaran. Dan saat standar kita kebenaran, teman-teman, untuk memastikan kita on the track ini jauh lebih gampang. Karena pada akhirnya nggak berubah lagi. Ayo sama-sama kita pastikan bahwa standar kita dalam memutuskan segala sesuatu sampai pada titik itu. Dengan kata lain, saat kita konsisten pada jalur yang nggak akan berubah tergantung pada siapa, di mana, dan kapan. Di awal akan banyak orang yang optimis. Kita pasti bisa, tapi akan sampai ke garis finish. Hanya mereka yang konsisten. Dan dalam hal ini saya senang banget dengan satu quotation yang mungkin sebagian besar teman-teman udah pernah dengar atau udah pernah baca atau bahkan udah pernah nonton
filmnya, sudah ada juga filmnya, dari Margaret Thatcher, Perdana Menteri Perempuan pertama Inggris. Dia pernah bilang, dan yang dia katakan ini mengubah pola pikir Charlie tentang mengubah dan dirubah dalam waktu yang lama. Kata Margaret Thatcher begini, what's your thought, for they become your words. What's your words, for they become your actions. What's your actions, for they become your habits. What's your habits, for they become your character. What's your character, for they become your destiny. In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, teman-teman. Karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata, menjadi apa yang kita diskusikan. Kalau bentuknya online, dia viral. Perhatikan apa yang kita diskusikan, katakan, ucapkan, sampaikan, karena dia akan menjadi tindakan, action. Perhatikan tindakan kita, karena kalau diulang-ulang terus setiap hari, dia akan jadi kebiasaan, dia akan jadi habit. Perhatikan kebiasaan kita dari pagi, malam, sampai pagi lagi, dari mata terbuka, tertutup, terbuka lagi, karena dia akan jadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah kurang lebihnya realitas sosial yang akan kita lewati. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian realitas sosialnya. Apa yang kita anak muda pikirkan untuk siapa kita di masa depan, siapa kita sebagai bangsa, sebagai negara, sebagai bagian dari agama ini di masa depan, maka kurang lebih demikianlah realitas sosialnya. Urusan kun fayakun itu urusan yang maha kuasa, teman-teman. Urusan kita manusia adalah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Kalau ada yang bertanya di mana letaknya takdir, kita udah sama-sama tahu jawabannya. Letaknya takdir adalah di batas maksimalnya usaha dan maksimalnya doa kita. Usaha dulu maksimal, doa dulu maksimal. Baru kita bisa ngomong, kita bertawakal, serahkan semuanya kepada yang maha kuasa. Takdir pada akhirnya ditentukan oleh yang maha kuasa. Tapi setelah berusaha maksimal, setelah berdoa maksimal, kalau ada orang yang ujuk-ujuk udah ngomong, ya udahlah ini gimana takdirnya nanti aja, tanpa ada usaha maksimal, tanpa ada doa maksimal, ini udah ketahuan. Ini manusia realistis. Dia yang dibentuk oleh lingkungan, bukan dia yang membentuk lingkungan. Dan kalau memang awal mulanya adalah dari mindset, maka pertanyaan kuncinya, selama ini mindset kita anak muda, itu diisi, di feeding, diberi nutrisi, kira-kira dengan makanan yang kayak gimana, teman-teman? We are what we watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we discuss with. Kita adalah apa yang kita lihat, tonton, baca, dengar, dan dengan siapa kita berdiskusi. Kita adalah dengan siapa kita bergaul. Jadi menarik, teman-teman, data dari IDN Research Institute nyebutin bahwa tahun lalu anak muda Indonesia menghabiskan dalam satu hari 8-13 jam di internet. Kita boleh berdalih, mungkin ada yang, Kak, tapi kan kita sekarang kuliah online, gak ada masalah, silahkan. Sekarang ngerjain tugas, data-datanya online, silahkan. Kak, sekarang jualan semuanya harus online, silahkan. Ada yang, Kak, sekarang apa misalnya? Ustadz-ustadz juga sampein ceramah, semuanya diposting di online, silahkan. Kak, apa lagi misalnya? Podcast sekarang juga kita ngedengerin via online. Teman-teman silahkan isi kira-kira 8-13 jam itu diisi dengan apa? Tapi ternyata data dari The New Web itu nyebutin bahwa Indonesia ditempatkan sebagai negara ketiga paling aktif sosial medianya. Kalau dua data ini kita gabungin, ketahuan teman-teman, anak muda Indonesia kalau udah main di internet, ini mayoritas akan membuka sosial media. Pertanyaannya adalah, apa yang kita lihat, baca, tonton, dengar, dan diskusikan di sosial media? Kira-kira lebih banyak mana? Mengarahkan kita pada mindset yang optimis progresif melihat ke depan, atau realistis pesimis? Lebih banyak mana yang kita lihat, baca, tonton, dengar? Yang faedah atau yang unfaedah? Kira-kira lebih banyak mana nih yang beredar? Yang hoax atau yang fakta? Kita sama-sama pengguna sosial media. Kita sama-sama tahu jawabannya, lebih gampang mana viral dengan konten-konten sensasional atau konten-konten edukatif. Kita sama-sama tahu jawabannya, tapi yang jelas udah cukuplah kita anak muda terus-terusan jadi penonton. Ayo sama-sama. Karena sejarah gak akan pernah mencatat para penonton, sejarah hanya mau mencatat para pemain. Dan hasil pertandingan juga gak akan berubah karena penonton. Hasil pertandingan hanya bisa diubah saat kita jadi pemain, sesuai dengan bidang dan kapasitas kita masing-masing.
Udah cukuplah orang baiknya terus-terusan di pinggiran. Sekarang waktunya teman-teman yang hadir di sini, orang-orang baiknya, ini masuk ke tengah. Dan ayo sama-sama kita jemput dan ambil tanggung jawab sesuai dengan bidang kita masing-masing. Dengan menjadi the best version of us. Ayo kita pastikan sebelum kita berdiskusi, di sisa waktu yang ada, Sally boleh tolong dibantu dijadikan co-host teman-teman panitia. Ada satu slide yang pengen Sally kasih lihat. Ayo sama-sama kita pastikan bahwa kita adalah manusia-manusia produktif, bukan manusia yang sibuk sekedar sibuk, teman-teman. Dan manusia yang produktif dengan manusia yang sibuk, ini jelas berbeda. Berbeda fokus, berbeda target, berbeda manajemen waktunya jelas berbeda. Manusia yang produktif, ini jelas. Goal targetnya kemana, ini jelas. Dan fokus mengerjakan itu. Semua aktivitas yang dilakukan, ini mengarah pada hal itu. Sedangkan manusia yang sibuk, ini semuanya dikerjakan. Hari ini viral A, kita ikut. Besok trending B, kita juga ikut. Manusia yang produktif dan manusia yang sibuk, ini sama-sama melakukan aktivitas, sama-sama melakukan, terlihat melakukan kegiatan, bisa jadi aktivitas dan kegiatannya sama, bisa jadi dari kampus atau organisasi yang sama, bisa jadi aktivitasnya sama, tapi tunggu 2, 3, 4 tahun ke depan. Jelas, beda pencapaiannya, achievement-nya beda, impact-nya juga pasti akan berbeda. Sebetulnya ini adalah refleksi dari apa yang Sally lewati, kesalahan Sally saat awal-awal kuliah. Sally adalah manusia yang sibuk. Teman-teman jangan ulangi kesalahan Sally. Sally adalah manusia yang sibuk di awal-awal kuliah. Begitu banyak aktivitas, tapi pada akhirnya ketika ada satu mentor yang mengingatkan, Ser, kamu tuh manusia yang sibuk, bukan produktif. Namanya anak muda ya, egonya masih tinggi. Nggak terima dibilang sibuk. Padahal saat itu mentor udah bilang bahwa menantang Sally dengan 4 pertanyaan. Pada akhirnya, begini deh, Ser, kamu coba jawab 4 pertanyaan ini. Kalau 4 pertanyaan ini bisa kamu jawab, tandanya kamu manusia produktif, saya akan jadi orang pertama yang akan mendukung semua aktivitasmu. Tapi kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaan ini, hold on, tahan dulu. Tandanya kamu manusia yang sibuk, akui itu, dan segera jawab 4 pertanyaan ini. Untuk itu saya pikir ini menjadi bagian terakhir yang saya jadikan pemantik untuk kita berdiskusi. Jangan ulangi kesalahan Sally, teman-teman. Sally dulu adalah manusia yang sibuk dan pernah berada pada titik sebagai manusia sibuk sampai akhirnya Sally sadar bahwa iya ya, ternyata saya ini sibuk. Dan kalau ada masa yang paling baik untuk refleksi, masa pandemi ini adalah masa yang paling baik karena memaksa kita semua lebih banyak di rumah, lebih banyak menghabiskan waktu pada diri kita sendiri, lebih bisa merenung dan merefleksikan jangan-jangan selama ini saya sibuk bukan produktif, dengan menjawab 4 pertanyaan. Segera jawab 4 pertanyaan ini. Kalau teman-teman udah bisa jawab, tandanya teman-teman udah on the track. 2 times, go get it, silahkan dilanjutkan. Tapi kalau belum, ayo hold on, tahan dulu. Segera jawab 4 pertanyaan ini. And the rest will be productivity. Pertanyaan pertama adalah, siapa teman-teman di masa depan? What's the goal? What's the target? Karena manusia produktif, they always start from the end. Mereka selalu mulai dari akhir. Kerjain sesuatu, ini goalnya apa? Ikut dan terlibat dalam satu hal, ini targetnya kemana? Siapa teman-teman di masa depan? Apa goalnya? Apa yang diperjuangkan? Apa target dan cita-cita teman-teman? Dan yang namanya masa depan, 5 menit dari sekarang juga masa depan, teman-teman. 1 jam dari sekarang juga kita sebutnya masa depan. Benar ya? Besok juga masa depan. Minggu depan juga disebut masa depan. Tahun depan juga masa depan, 5 tahun dari sekarang juga masa depan. Segera jawab pertanyaan pertama minimal dengan SMART goal setting. SMART. Specific, it should be measurable, harus terukur. If we cannot measure something, we cannot improve it. Kalau kita nggak bisa mengukur sesuatu, kita nggak bisa mengimprove-nya. Di masa depan kita adalah pribadi yang lebih baik lagi. Pertanyaannya, lebih baik dalam hal apa? Dan bagaimana mengukur bahwa kita menjadi yang lebih baik dibanding kita yang sekarang? Dan masa depan itu berapa tahun dari sekarang, berapa bulan dari sekarang. Di masa depan kita adalah seorang entrepreneur sukses. Pertanyaannya, entrepreneur dalam bidang apa? Bagaimana mengukur kesuksesan teman-teman dalam dunia entrepreneur? Apakah dari omset tahunan? Apakah dari jumlah sedekah? Apakah dari jumlah karyawan? Apakah dari jumlah cabangnya? Dan berapa tahun dari sekarang kira-kira itu? Di masa depan kita adalah seorang, sekarang kan lagi hype jadi YouTube tuh, jadi content creator di kalangan anak muda. Di masa depan kita adalah seorang YouTuber.
terkenal. Misalnya, pertanyaannya YouTuber dalam bidang apa? Bagaimana mengukur bahwa teman-teman sudah ada di titik itu? Apakah dari jumlah subscriber? Apakah dari jumlah like? Apakah dari jumlah monetize-nya? Apakah dari jumlah sharing video teman-teman? Teman-teman yang tahu, teman-teman. Jadi kita nggak membanding-bandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Kita fokus mengejar apa yang menjadi target kita. Alhasil produktif. Semua yang kita lakukan itu mengarah pada satu hal. Berapa tahun dari sekarang kira-kira? Hanya achievable. Dengan resources yang kita punya, kita ngecek kira-kira ini bisa kita dapat nggak ya? Atau jangan-jangan resources kita nggak cukup, harus berkolaborasi dengan orang. Realistik bukan menjadi manusia yang realistis, tapi cek lingkungan sekitar. Dengan kondisi kayak begini, kira-kira strategi apa yang paling tepat untuk dipakai? Setelah ini terjawab, jangan berhenti dulu. Cari motivasinya. Karena teman-teman, pada akhirnya, fire in the belly ini justru menjadi bagian paling penting. Orang yang bergerak tanpa motivasi, tanpa alasan, kenapa penting bagi kita untuk memperjuangkan ini rentan untuk nggak konsisten. Gampang untuk ketika bosan, akhirnya udah selesai. Ketika jenuh, akhirnya ditinggalkan. Cari tahu alasan. Jawab grand design why-nya. Kenapa penting bagi kita untuk berada di titik itu, untuk memperjuangkan itu, untuk mencapai goal dan target itu. Fire in the belly ini justru menjadi ruh dalam perjuangan. Apapun, memperjuangkan cita-cita, mau lulus tepat waktu, mau menjadi entrepreneur, mau menjadi mahasiswa berprestasi tingkat nasional, mau apapun, justru motivasi ini yang paling penting. Jadi why itu justru adalah pertanyaan pertama yang harus dijawab, bukan how, bukan bagaimana. Dan yang namanya motivasi itu munculnya dari diri sendiri. Nggak ada motivasi dari luar, itu nggak ada. Yang dari luar namanya pemantik. If we gather, kalaupun kita ngumpulin all the best mentors all over the world, we gather all the best motivators all around the world, kita ngumpulin mentor-mentor terbaik di seluruh dunia, motivator-motivator terbaik di seluruh dunia, kita baca buku-buku self-improvement terbaik, bestseller di seluruh dunia, tapi motivasi nggak muncul dari diri kita, ini masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Bulan Maret ini 1 tahun pandemi, udah sama-sama diresmikan. Silahkan cek berapa webinar yang udah teman-teman ikuti. Apakah teman-teman memasukkan motivasi itu sebagai bagian penting yang harus dijawab? Kenapa saya butuh ikut webinar ini? Atau jangan-jangan yang penting dapat sertifikatnya. Mereka yang punya motivasi, 1 tahun berapa kali ikut webinar, ini jelas. Yang saya dapat dari sekian kali ikut webinar adalah A, B, C. Skill saya sebelumnya di titik ini, sekarang udah di titik ini. Dengan mereka yang sekedar sibuk, ya yang penting ikut. Karena sekarang sedang hype nih, ikut webinar ini, itu sedang X, webinar X, ini sedang viral. Akhirnya saya ikut. Ini masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nguap aja nguap apa yang disampaikan. Yang namanya motivasi itu muncul dari diri sendiri. Yang dari luar namanya pemantik. Dan ini bisa dari siapa aja, bisa dari mana aja. Bisa dari orang-orang terdekat kita, bisa dari siapa yang menjadi inspirasi teman-teman, bisa jadi apa yang kita baca, bisa jadi apa yang kita tonton, bisa jadi apa yang kita dengar, bisa jadi mana aja. Tapi motivasi itu munculnya dari diri sendiri. Dan alasan seseorang punya motivasi ini cuma 3. 1, rasa sakit yang dia miliki. 2, harapan yang dia lihat ke depan. Dan yang ketiga, saat rasa yakinnya terhadap sesuatu, ini udah lebih tinggi dari rasa takutnya. Segera temukan minimal 1 dari 3 hal tadi dalam diri teman-teman, dan segera mulai produktivitas teman-teman. Mau ada orang ngomongin dari belakang, mau ada orang yang ngejauhin, mau ada rintangan, halangan, tantangan di depan teman-teman saat mengejar goal teman-teman, ini justru jadi bahan bakar. Malah membakar semangat teman-teman lebih besar lagi ketika punya motivasi. Setelah ini terjawab, jawab pertanyaan kedua, siapa teman-teman sekarang? Kita banyak orang yang punya target jauh, teman-teman. Goalnya besar, tapi lupa bertanya, kita sekarang di mana posisinya? Kita mau sama-sama mau ke Eropa nih. Yang satu berangkat dari Indonesia, yang satu berangkat dari Afrika. Pertanyaannya kira-kira rutenya sama nggak? Jelas berbeda. Kita sama-sama mau ke Timur Tengah, mau ke Mekah, sama-sama. Tapi yang satu berangkat dari Australia, yang satu berangkat dari Amerika. Kira-kira pertanyaannya, pathway-nya bakal sama nggak? Jelas berbeda. Tahu posisi kita di mana sekarang, ini akan ngebuat kita fokus pada jalan yang akan kita ambil dan tempuh untuk sampai di sana.
Dengan demikian kita nggak akan sibuk. Wah enak ya, dia punya privilege lebih dalam memperjuangkan cita-citanya, jadi lebih enak. Ya dia berangkatnya dari Afrika. Afrika dan Eropa itu distance-nya lebih dekat daripada kita yang misalnya di Indonesia. Otomatis effortnya yang harus diperkuat. To get something we never had, we must do something we never did. Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapetin, lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Dan ini nggak mungkin bisa kita lakukan kalau kita nggak tahu di mana kita sekarang, siapa kita sekarang. Menjawab pertanyaan ini minimal dengan analisa SWOT. SWOT. Apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa opportunity yang masih tersedia ke depan, dan apa kira-kira ancaman dan rintangan yang akan kita lewati. Tahu kelebihan bukan untuk sombong, tahu kelebihan justru untuk segera fokus agar dia sampai pada titik the best. Jangan mau jadi manusia apa adanya. Pastikan kita menjadi versi maksimalnya kita. Be the best version of us. Setiap kita dikasih potensi, teman-teman. Dan ukurlah seseorang sesuai dengan bidang dan kapasitasnya. Nggak mungkin kita ngukur kemampuan ikan dari cara dia manjat, nggak mungkin. Ukur kemampuan ikan dari kecepatan dia berenang. Nggak mungkin ngukur kemampuan pilot dari cara dia mengemudikan kereta api, nggak mungkin. Ukur kemampuan pilot dari cara dia mengemudikan pesawat. Yang jadi dilalah, kita nggak tahu potensi kita apa. Tahu kekurangan bukan untuk insecure, tapi segera cari kawan kolaborasi yang bisa menambal dan menulam kekurangan kita. Setelah ini terjawab, analisa SWOT ini terhadap diri kita terjawab, masuk ke pertanyaan ketiga. How? Bagaimana? Kita punya target di sini nih, sekarang kita ada di sini. Ketahuan dong, kira-kira berapa jauh nih gap kita. Setelah kita cek, ternyata untuk, misalnya teman-teman punya target apa? Menjadi penulis internasional bestseller se-Asia Tenggara nomor 1, misalnya, di zaman teman-teman nanti. Oke, untuk sampai di titik itu butuh waktu 7 tahun. Selama 7 tahun berarti minimal saya udah punya 3 buku dalam bahasa Inggris. Otomatis bahasa Inggris harus oke. Berarti di tahun pertama nih, saya akan fokus untuk nerbitin buku. Nggak bisa pakai penerbit mayor, nggak apa-apa penerbit minor. Berarti saya harus menguasai bahasa Inggris. Oke, mau pakai apa? TOEFL apa IELTS? Mulai pelajari dari sekarang. Ketika yang lain sibuk apa, dengan aktivitasnya, kita tahu goal yang tengah kita kerjakan ke sana, kita nggak akan ikut-ikutan dengan pathway yang orang ambil. Kita jelas targetnya di sana, dan ketika orang lain mencapai satu pencapaian, kita akan ikut menyelamatkan, memberikan selamat. Ketika mereka sedang gagal, kita akan ikut memberikan empati kepada mereka. Kenapa? Karena kita bukan sedang membanding-bandingkan diri kita dengan mereka. Kalau kita pengen lulus kuliah nanti langsung lanjut ke Eropa beasiswa misalnya, segera cek ke Eropa itu kira-kira butuhnya apa aja. Butuh bahasa, mulai kejar dari sekarang. Kira-kira butuh pengalaman organisasi nggak? Kira-kira kalau butuh di tingkat mana? Di tingkat nasional kah? Di tingkat internasional kah? Silahkan. Butuh pengalaman kerja nggak? Butuh karya tulis yang sudah pernah diterbitkan nggak? Kejar itu dari sekarang, teman-teman. Karena mereka yang bersiap, mereka akan dapat kesempatan lebih dulu dalam hal apapun. Kak, kita pengen misalnya memulai usaha kita sendiri. Mulai dari sekarang. Minimal mindset-nya adalah mindset entrepreneur. Yang action-oriented, yang berani mengambil resiko, dan bukankah target besar itu akan terus terlihat besar ketika kita nggak memecahnya menjadi target-target kecil. Pecah target besar itu menjadi target tahunan jadi target bulanan, mingguan, harian. Jadi semua aktivitas kita itu disebut produktif, bukan lagi sibuk sekedar sibuk. Karena jelas goalnya apa, targetnya apa. Setelah ini terjawab, jawab pertanyaan keempat. Kira-kira kita pengen ninggalin apa teman-teman untuk generasi sesudah kita? Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Waktu kita terlalu berharga untuk sekedar dihabiskan bermain-main dan bersenang-senang semata. Tadi izin mengutip perkataan salah seorang guru besar bangsa, Buya Hamka. Karena mengutip perkataan orang, jadi saya izin nggak ubah kiranya ada yang kurang berkenan dengan pilihan kosakatanya. Kata Buya Hamka begini teman-teman, kalau hidup hanya sekedar hidup, maka babi di hutan juga hidup. Kalau hidup hanya sekedar bermain-main, makan, bersenang-senang, maka monyet di hutan pun melakukan hal yang sama. Kita manusia dikasih ini dan dikasih ini hati untuk berempati. Ayo kita kolaborasikan keduanya dan siap-siap gebrakan-gebrakan besar sama-sama bisa kita lakukan. Karena toh Hasan Al-Banna juga bilang, gak ada perubahan besar di dunia ini bisa terjadi tanpa di belakangnya ada derap langkah anak muda. Karena yang ditawarkan oleh anak muda itu adalah masa depan. Ayo sama-sama kita pastikan minimal diri kita sendiri masuk dalam derapan langkah anak muda itu. Ya jelas, gak ada cita-cita yang terlalu tinggi. Dengan
setelah kita menjawab 4 pertanyaan tadi, maka sebetulnya nggak ada cita-cita yang terlalu tinggi. Yang ada langkah kita yang terlalu pendek. Nggak ada visi terlalu besar tuh nggak ada. Yang ada misi kita yang terlalu kecil. Ayo kita panjangkan langkahnya, besarkan misinya, maka target, goal, cita-cita, visi itu akan merapat dengan sendirinya sesuai dengan kelayakan dan kapasitas kita. Tapi kan Kak Ser, masa depan itu tidak pasti. Saya sepakat. The future is unpredictable. Masa depan itu nggak pasti. But the best way to predict our future is created now. Cara terbaik memprediksi masa depan kita adalah buat itu dari sekarang. Dan orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita is us ourselves. Orang yang paling bertanggung jawab, the most responsible person for our future is us ourselves. Diri kita sendiri. Bukan dosen-dosen kita kalau teman-teman mahasiswa, bukan guru-guru kita kalau saat ini teman-teman masih sekolah, bukan bos atau atasan kita kalau teman-teman sudah bekerja, bukan orang tua kita, bukan kakak kita, bukan adik kita, bukan paman kita, bukan sahabat kita. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Desain itu dari sekarang, karena hanya ada 2 pilihan, kita mendesain masa depan kita atau orang lain yang akan mendesainkannya untuk kita. Kita mewarnai atau kita yang akan diwarnai. Saya pikir demikian, setidaknya pemantik dari Charlie. Mohon maaf kalau ambil sedikit lebih banyak waktu dari yang disediakan. Masih ada waktu tersisa dan Charlie sangat terbuka pada diskusi. Untuk itu dikembalikan dulu pada moderator. Pastinya teman-teman nih, banyak banget dapat amunisi nih dari penjelasan yang luar biasa dari Kak Charlie. Nah, karena kita bakal mempersingkat waktu, mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa di kolom chat dan juga bisa langsung raise hand. Nah, sebelumnya ada beberapa yang aku akan highlight nih dari materi Mbak Charlie. Memang musuh terbesar dari diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi gimana kita bisa mengubah diri kita untuk menjadi yang lebih baik, the best version of us. Dan juga kita bisa menaklukkan diri kita itu sendiri. Karena malas muncul dari kita, motivasi juga datangnya dari kita, semua hal datang dari kita. Jadi karena teman-teman juga udah dapat amunisi nih dari Kak Charlie, ya kalian harus set diri kalian ke depan, 5 tahun ke depan mau ngapain, 10 tahun kalian ke depan mau ngapain, harus dipikirkan dari sekarang. Dan juga teman-teman harus bisa untuk tidak memikirkan apa kata orang. Karena itu juga salah satu threat atau ancaman dari diri kalian. Memang nanti karena kita memang modelnya behavioris, jadi teman sekitar kadang bisa juga nge-manage kita, itu yang dihindarkan. Kalau menjadi lebih baik, itu bisa, boleh dilanjutkan. Kalau memang berubah menjadi tidak lebih baik, teman-teman bisa pergi dari komunitas itu atau pergi dari skop itu. Karena kalian sukses juga untuk diri kalian dan keluarga kalian, bukan untuk teman-teman kalian. Nah, lanjut aja nih. Ada pertanyaan nih, pertanyaan pertama dari Azizah. Azizah nanya nih Kak, Assalamualaikum Kak, bagaimana cara merubah mindset agar selalu berpikir positif? Mungkin Kak Charlie bisa langsung menjawab. Baik. Pertama, sebelumnya saya sampaikan salam kenal kepada Mbak Azizah. Bagaimana agar mengubah mindset agar selalu berpikir positif. Saya ingin sampaikan begini teman-teman. Kalau dalam konteks melihat masa depan, maka lihat dari sudut pandang positif. Rumusnya adalah, boleh kita lihat dari negatif, tapi belum titik, masih koma. Sekarang memang masa pandemi, koma, bukan titik. Tapi di balik krisis pasti ada para pemenang baru. Dan saya memutuskan menjadi bagian dari pemenang itu. Baru titik. Kita menganalisa kira-kira threat-nya apa, tadi kalau kata Mas Krisal, itu apa, itu penting teman-teman. Jadi kita nggak kaget ketika menghadapi tantangan itu udah masuk dalam analisa kita di awal. Nah, saat kalau memang yang dimaksud Mbak Azizah adalah sebelumnya, tapi kita adalah manusia yang realistis, yang pesimis, yang sedikit ya udahlah itu mereka aja, ya udahlah saya mah apa tuh dah, kan begitu ya kalau biasanya kita ya saya ini apalah, misalnya selalu mengecilkan diri sendiri menjadi manusia yang pesimis. Maka hold on, tahan dulu. Hanya ada 2 pilihan itu berarti tandanya. 1, selama ini kita lihat, baca, tonton, dengar cenderung mengarahkan kita ke sana, atau yang kedua, lingkungan kita membentuk kita menjadi manusia yang kayak begitu. Karena mau nggak mau, kita adalah dengan siapa kita bergaul, tadi kata Mas Krisa di highlight. Maka otomatis, karakter kita dalam melihat segala sesuatu, pilihan-pilihan sikap kita, itu ditentukan dari orang-orang sekitar kita. Jangan-jangan selama ini, lingkungan sekitar kita adalah tipikal yang seperti itu. Saat teman-teman pengen mengubah satu kebiasaan tertentu dari misalnya bad habit menjadi good habit, maka otomatis salah satunya adalah ubah. Inputnya diubah.
Nggak mungkin outputnya bakal berubah kalau inputnya nggak diubah. Pertama adalah ganti yang dibaca, yang ditonton. Kalau kita nih anak muda sosial media, coba segera cek yang unfaedah di unfollow aja. Teman-teman senang dalam dunia entrepreneur, follow tuh akun-akun yang banyak membahas hal-hal yang entrepreneur. Teman-teman pengen saya kuliah ke luar negeri, follow tuh akun-akun yang ngebahas tentang strategi dan trik-trik ke sana. Teman-teman pengen misalnya apa, perubahan apa yang pengen ada di diri teman-teman, hidup lebih sehat misalnya, follow tuh akun-akun yang ngebahas itu. Lebih pengen terbuka mindsetnya tentang apa yang terjadi sekarang, follow tuh akun-akun yang ngebahas itu. Dengan demikian, teman-teman ngebuka sosial media yang nggak ada masalah. Yang teman-teman baca juga adalah hal yang mengarahkan teman-teman ke sana. Ubah dulu inputnya. Yang dibaca, lihat, tonton, dengar. Yang kedua adalah, ada orang bijak yang bilang gini, pengen tahu karakter kita dan mengganti itu, maka cek 5 orang terdekat kita. Orang terdekat kita adalah pencuri, ya kita 5 orang terdekat kita pencuri, kitalah pencuri ke-6. 5 orang terdekat kita penggibah, ya kitalah penggibah ke-6. 5 orang terdekat kita entrepreneur, ya kitalah entrepreneur ke-6. 5 orang terdekat kita adalah orang yang suka ngelihat segala sesuatu dari sudut pandang negatif dan cenderung menyalahkan tanpa ada saran, kritik yang membangun, ya kita lah tipikal orang yang kayak begitu, yang ke-6-nya. Segera cek 5 orang terdekat kita seperti apa. Karena saat kita nggak bisa memberi warna, tandanya itu tanda-tanda bahwa kitalah yang diwarnai oleh lingkungan sekitar. Salah Kak Seri? Ya nggak ada salah. Kalau memang itu keputusan kita, tapi pastikan kita diwarnai oleh lingkungan yang positif. Cari lingkungan yang positif. Tadi udah di-highlight juga oleh Mas Kristal. Kalau memang ternyata 5 orang terdekat kita adalah lingkungan yang ngasih bad impact secara behavior, secara kebiasaan, secara apa yang kita lakukan, maka segera cari 5 orang terdekatnya. Orang bijak juga bilang kita adalah dengan siapa kita bergaul dengan penjual minyak wangi, ya dikit-dikit kita dapat wanginya. Bergaul dengan penjual besi, kita juga dapat bau besinya. Silahkan teman-teman cek kira-kira selama ini berada di sekitar orang yang kayak gimana, cek 5 orang terdekat, maka kurang lebih kita lah manusia ke-6 yang punya karakter kurang lebih kayak begitu. Saat itu bukan menjadi target kita, maka pelan-pelan harus diganti. Nggak mungkin mobil ternyata kita pengen gerak dalam kecepatan 100 km, nggak mungkin kalau ternyata bannya nggak mendukung, nggak mungkin. Ini harus pakai ban dengan kecepatan tinggi juga yang kalau misalnya ya kena kerikil dikit dia nggak cepat bocor, nggak mungkin dengan pakai remnya yang gampang blong, nggak mungkin. Ini harus diganti. Dan memutuskan mengganti bad habit menjadi good habit, ini adalah tentang logika, bukan tentang perasaan. Kita boleh selama ini mengakui bahwa ada kelompok-kelompok tertentu, termasuk kita perempuan, lebih banyak menggunakan perasaan dalam memutuskan, tapi pastikan teman-teman, dalam memperjuangkan target, goal, cita-cita, kita pakainya logika, bukan perasaan. Mengerjakan sesuatu berdasarkan keseharusannya, bukan berdasarkan apa yang kita ingin. Saya pikir demikian, semoga setidaknya menjawab dari 2 perspektif itu. Kepada Mbak Azizah, diserahkan dulu pada moderator. Bagaimana kita tidak jadi insecure, memang kita butuh motivasi nih. Kalau dari Kristal sendiri nih Kak, motivasi seperti melihat film atau ngelihat orang lain nih, malah kalau memang motivasinya kita insecure untuk menjadi lebih baik, itu malah lebih bagus. Artinya kita khawatir untuk menjadi the better version of us. Jadi itu adalah salah satu start point dari Kak Azizah tadi untuk kakak menjalankan hidup kakak menjadi lebih baik kayak gitu. Mungkin untuk lebih selang-selingnya, ada pertama di chat, kedua Kristal mau ke yang raise hand nih. Dari tadi itu udah kayaknya Mas Kamarul Iskandar udah nunggu dari tadi untuk ingin bertanya. Boleh Mas langsung on mic atau on cam sekalian. Halo Mas Kamarul. Halo. Oke, silakan Mas. Halo Pak. Halo Pak. Tadi mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa on cam karena sinyal di daerah saya di Aceh ini sedang terkendala. Ya, terima kasih kepada Kak Sherly yang telah mempresentasikan tadi, cukup luar biasa materinya ya. Kak, ini saya ingin bertanya Kak, apa suara saya terdengar jelas yang pertama nih Kak? Terdengar jelas. Iya. Terima kasih. Ini saya ingin bertanya, menurut Kak Sherly, apa saja yang harus kami lakukan sebagai generasi milenial
atau mahasiswa dalam mengembangkan soft skill dan hard skill kami yang kompeten dan potensial dalam jangka panjang di era industri 4.0 menyongsong 5.0 serta untuk menghadapi bonus demografi yang akan datang. Dan menurut Kak Shirley, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan soft skill dan hard skill tersebut? Itu saja dari saya, Kak. Baik, Shirley izin langsung menjawab. Gimana, boleh Mas Krisal? Menjawab aja, Mbak. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Bang Kamarul Iskandar. Salam hormat Shirley untuk Bang Kamarul Iskandar di sana. Shirley izin langsung menjawab. Semoga di sisa waktu yang ada ini bisa menjawab dengan baik. Menurut Shirley ini pertanyaannya sangat luas dan sebetulnya beberapa tadi udah ada dalam materi pemantik tadi. Tapi Shirley ingin sampaikan begini, bicara tentang soft skill, ini kuncinya cuma satu, soft skill. Nggak ada soft skill yang nggak bisa dipelajari. Semua soft skill itu bisa dipelajari. Dan kalau Shirley boleh langsung sampaikan, menurut timeshighereducation.com, ini ada setidaknya 11 skill yang di zaman di digital age ini penting untuk kita anak muda kuasai, karena biasanya ketika udah lulus 11 skill ini sangat dibutuhkan, tapi ternyata relatif sedikit para graduates kita anak muda yang lulus perguruan tinggi gitu, kurang lebih, yang menguasai skill ini. Ini adalah 11 skillnya, nggak apa-apa di screenshot karena Shirley nggak bisa menjelaskan satu persatu. Mulai dari komunikasi sampai leadership, ini adalah soft skill yang dibutuhkan menurut Times Higher Education di digital age. Apapun profesi yang teman-teman ambil ke depan, apapun yang teman-teman lakukan ke depan, pada akhirnya 11 soft skill ini penting untuk setidaknya secara dasar ada di kita. Dan Shirley mengamini hal ini. Kalau hard skill kan ya teman-teman misalnya yang memang fokusnya adalah dalam dunia web development, otomatis hard skill-nya akan berbeda dengan mereka yang dalam dunia bahasa otomatis. Jadi ini adalah ya keseimbangan hard skill yang teman-teman dapat, misalnya 4 tahun belajar di universitas dapat apa gitu, otomatis ini sesuai dengan jurusan teman-teman masing-masing. Tapi kalau ini didapatkan, kalau saya boleh menyimpulkan, ini action oriented. Apakah teori komunikasi nggak ada? Kasih banyak. Apakah teori problem solving dan critical thinking nggak ada? Banyak. Sampai ke bawah leadership, apakah teori leadership itu nggak ada? Banyak. Mulai dari self leadership, collaborative leadership, banyak teorinya. Tapi untuk mengukur kemampuan komunikasi seseorang, suruh dia ngomong dalam waktu singkat. Cuma ada waktu 3 menit, bisa nggak dia ngomong secara efektif dan efisien? Itu cara mengukur komunikasi seseorang. Ukur problem solving dan critical thinking. Segera cari masalah, kasih ke orang itu, segera cek berapa lama dia butuh untuk menyelesaikan masalah itu. Menstrukturkan cara dia berpikir itu butuh berapa lama. Kemampuan seseorang beradaptasi. Silakan, teorinya banyak. Bahwa cara beradaptasi dengan baik adalah bla bla bla, banyak. Tapi cara terbaik ngetesnya adalah taruh dia di luar zona kenyamanannya. Kira-kira butuh berapa lama dia beradaptasi dengan zona barunya. Dan seterusnya sampai leadership. Karena leader is not a position, leader is an action. Dan bicara leadership, pada akhirnya leadership bukan tentang one man show, tapi tentang the next generation, tentang bagaimana selanjutnya, generasi selanjutnya dipupuk, dididik untuk bisa melanjutkan. Karena leadership pada akhirnya adalah tentang pergiliran. Dan bukankah semua ini didapatkan, nggak cukup hanya sekedar hitam di atas putih. Ijazah yang didapatkan misalnya, teman-teman misalnya setelah lulus toga dipindah dapat ijazah nih. Pada akhirnya hitam di atas putih itu kan hanya akan mengantarkan kita sampai pada tahap interview, teman-teman. Kalau Shirley boleh membongkar mindset yang Shirley dapat dulu, kalau Shirley boleh jujur, bahwa nggak cukup. Hard skill aja nggak cukup. Soft skill itu jelas harus dimiliki oleh kita semua anak muda, dan biasanya mayoritas soft skill ini didapat di luar kelas. Kalau sekarang berarti di luar zona-zona Zoom kayak begini, biasanya di luar dari kelas-kelas universitas lah, kelas-kelas yang kita memang mengikuti itu untuk mendapatkan syarat untuk mendapatkan ijazah, itu di luar dari situ. Dengan cara berorganisasi, dengan cara ikut kegiatan-kegiatan lain yang di situ kita bisa mengasah skill-skill tertentu. Tapi terlepas dari semua itu, menurut Shirley, yang paling menjadi tantangan dari kita semua anak muda, apalagi di tengah kondisi semuanya serba online ini, adalah
Karena banyaknya informasi yang kita terima, teman-teman. Kalau di zaman orang tua kita kan dapetin informasi sulit tuh. Jadi otomatis terfilter dengan sendirinya. Di zaman kita, satu kali klik, ini jarak ruang waktu nggak ada arti. Mau nyebarin berapa informasi bisa. One click, thousand of people can be reached. Kita bisa nge-reach banyak orang. Dan dengan satu kali klik, kita bisa dapetin informasi banyak juga. Alhasil, kita mabok dengan informasi. Bener ya? Dan ini yang ngebuat kita jadi nggak fokus. Itu yang pertama tantangannya. Wajar, ketika hasil penelitian dari Monash University nyebutin, semakin ke sini, sumbu fokus anak muda itu makin pendek. Coba teman-teman ngelihat tontonan YouTube nih, yang di atas 10 menit. Pasti nyaris dari kita, kalau nggak terlalu menarik, kita akan skip-skip. Bener nggak? Fokusnya mulai turun, nggak bisa dengerin sesuatu yang lama itu makin nggak bisa, gampang terdistraksi. Dan teknologi ternyata mengamini itu, karena dengan sangat gampang, sangat mudah, proses pindahnya juga gampang untuk switch dari sebelumnya kerjain apa, tiba-tiba ada distraksi, itu gampang. Bahkan kita ini sedang webinar, kita juga nggak tahu ini kita sambil ngapain, sambil nyetir, sambil masak, sambil di kamar mandi, sambil tidur-tiduran, rebahan, kita juga nggak tahu. Betapa sekarang teknologi memang mempermudah, tapi segala sesuatu ada positif dan negatif. Negatifnya adalah kita gampang terdistraksi, sumbu fokus kita mulai merendah, mulai memendek. Dan yang kedua adalah pada akhirnya di tengah kondisi kayak begini, ini untuk mengenal seseorang atau bahasa kita adalah mencari kontrol sosial yang sesuai dengan visi dan value kita, ini makin sulit. Sosial medianya, seseorang dikenal dengan cara apa atau brandingnya kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang sebetulnya diri dia punya secara value. Dengan kata lain, semakin sulit bagi kita untuk bisa melihat sebetulnya ini orang mindsetnya ke arah mana, ini semakin sulit. Kalau dulu ya kita kenal sama orang ya karena kenal dia kayak gimana, kesehariannya seperti apa, benar nggak? Kalau sekarang satu orang bisa punya banyak akun, dan membangun personal branding lewat sosial media itu jauh lebih mudah dibanding personal branding di dunia offline. Benar ya? Apalagi saat kita bicara trust. Satu sosial media, betul bahwa dunia digital sekali kita nggak klik itu nggak bisa dihapus. Tapi pada akhirnya ini jauh lebih gampang untuk naik turunnya tuh jauh lebih gampang dibanding dengan dunia yang asli. Trust kalau dalam dunia asli biasanya kalau udah kita kehilangan ini sulit untuk didapat lagi. Tapi kalau dalam dunia online yang sekarang serba Internet of Things, ini gampang teman-teman. Naik turunnya trust publik ini gampang untuk dimainkan. Dan ini menjadi salah satu tantangan bagi kita, bagaimana agar, karena pada akhirnya saya percaya betul investasi jangka panjang terbaik itu adalah di manusianya. It's not about the gun, it's about the man behind the gun. Ini bukan tentang medianya, ini bukan tentang teknologinya, kalau tadi yang ditanya oleh Bang Kamarul, ini tentang kitanya, the man behind the gun-nya. Jadi kalau pengen ubah kondisi kayak begini adalah ubah manusianya. Cara ubah manusianya, ubah mindset-nya. Dengan cara, kalau Shirley pribadi, masuk ke solusi, ini adalah tentang kembalikan, apalagi anak muda, kembalikan critical thinking itu sebagaimana mestinya. Karena dengan punya critical thinking, kita jadi bisa memfilter, ini sebetulnya mana yang logis, mana yang enggak. Mana yang layak untuk saya yakini sebagai basic data untuk mengambil sebuah pilihan sikap, mana yang enggak. Mana yang sebenarnya faedah untuk saya tonton, mana yang enggak. Kelogisan berpikir, segala keputusan dan tindakan ini jelas jelas alasannya kenapa, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Mindset kayak begini, kembalikan critical thinking anak muda sebagaimana mestinya, ini menjadi penting. Dengan demikian kita bertanggung jawab untuk setiap keputusan kita, pilihan mindset kita, dan bukankah kalau ada dua hal di dunia ini yang paling bisa kita atur adalah mindset kita dan pilihan sikap kita. Saat kita anak muda, di tengah kondisi yang makin borderless, makin cepat, makin gampang berkolaborasi dengan orang, kita bertanggung jawab untuk keputusan dan mindset kita sendiri. Bukankah sama dengan ketika ini semua dijadikan collective behavior, collective awareness, maka bukankah mungkin ini menjadi gulirannya menjadi, kalaupun ada perubahan yang bareng-bareng, perubahan yang besar, ini menjadi ombak yang bisa ngasih perubahan secara besar. Jadi tantangannya adalah itu menjadikan ini sebagai collective awareness, kesadaran kita semua,
Dan kalau ada hal yang menurut Sally di tengah masa kondisi yang borderless kayak begini, apalagi kita anak muda Indonesia, ini yang menurut Sally PR besar adalah critical thinking kita. Kalau enggak, gampang banget untuk mengadu domba, itu gampang banget. Congkel dikit bagian ini, udah kita ribut. Nanti kasih isu sedikit dalam hal ini, udah kita ribut. Padahal sebenarnya isunya juga adalah isu pengalihan dan lain-lain. Dengan anak muda, para pengguna teknologi, Internet of Things, pemain utama di digital age, pemain utama nanti di bonus demografi, cara berpikirnya udah kena di situ, maka otomatis kita memulainya dari hilir. Menyelesaikan masalah kan nggak bisa memulai dari hulu, karena menyelesaikan masalah nggak bisa dari hilir, harus dari hulu, dan hulunya otomatis lihat dari kepalanya, lihat dari mindsetnya. Saya pikir demikian. Teman-teman, sayang banget karena kita udah di penghujung acara, jadi emang banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mohon maaf sekali, dari Krisal pribadi itu tidak bisa kita tanyakan langsung ke Kak Shirley, dan juga ada beberapa orang yang raise hand. Tapi untuk terakhir ini Krisal mau headlight, memang seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Shirley tadi, ibaratnya waktu itu adalah pedang. Apakah waktu bakalan ngenebas kalian atau kalian nih yang bakalan ngatur waktu? Sama juga dengan halnya perkembangan teknologi yang sekarang terjadi di Indonesia. Banyak nih teman-teman, pasti massive informasi yang dapat teman-teman tiap hari, konsumsi tiap hari, mulai dari handphone, laptop, internet, Instagram, media sosial yang lain. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa berevolusi atau beradaptasi dengan teknologi tersebut? Sama halnya dengan Widya Wicara. Widya Wicara di sini ingin beradaptasi dengan perkembangan teknologi industri 4.0 khususnya sekarang. Oleh karena itu, kita berfokus nih kepada anak-anak muda, di mana kita masih tetap bisa beribadah, mengetahui nilai-nilai agama, tapi dengan the new version of way, yaitu dengan smart speaker ini. Mungkin teman-teman juga udah tahu tadi, smart speaker ini banyak fitur-fitur agama yang bisa teman-teman dapatkan. Mulai dari doa harian, teman-teman juga bisa baca hadis di sini. Juga teman-teman di sini juga bisa tahu waktu imsak, waktu berbuka puasa, dan juga zikir pagi petang. Dan smart speaker ini juga udah dilengkapi dengan teknologi-teknologi terkini nih. Mungkin teman pernah dengar namanya AI atau Artificial Intelligence dan NLP yang disebut Natural Language Processing. Nah, jadi ini smart speaker interaktif, teman-teman bisa nanyain apa aja, nanti Widya bakalan jawab nih teman-teman. Teman-teman bisa nanyain doa harian, Widya bakalan jawab, surat 30, atau teman-teman mau sambung ayat juga bisa dengan Widya. Jadi buruan, untuk webinar ini sebenarnya kita juga bakalan kasih tawaran khusus untuk teman-teman spesial, yang dimana awalnya harga dari smart speaker ini senilai 1.499.000. Hari ini kita potong jadi 899.000 khusus buat peserta webinar. Jadi kalau di luar peserta webinar ini tidak dapat harga yang seperti Krisal sebutkan tadi. Jadi untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa langsung ke Instagram widyawicara.id untuk tanya-tanya dan juga mengerti tentang smart speaker ini. Nah, selanjutnya kan udah nih, kita udah tahu mendapat materi yang banyak dari Kak Shirley, juga teman-teman untuk meningkatkan kinerja kita atau membuat evaluasi ke depan. Krisal udah nyantumin link webinar atau evaluasi di kolom chat. Mungkin teman-teman bisa bantu isi untuk ke depan kita bakalan buat webinar yang lebih bermanfaat lagi, bahkan bermanfaatnya sama seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung minta tolong untuk dievaluasi. Dan jangan lupa ya teman-teman, kita juga bakalan ada voucher OVO untuk 2 orang pemenang nih. Teman-teman bisa kasih tahu bagaimana keseruan kita webinar kita hari ini dengan membaginya di story teman-teman. Kayak gitu. Mungkin sebelumnya Krisal mau minta tolong untuk teman-teman semua on cam supaya kita bisa dokumentasi kegiatan kita dan keseruan kita hari ini. Mungkin Kak Shirley, teman-teman lain, Mas Kamarul dan semuanya bisa on cam. Kita bakalan dokumentasi dulu, jangan malu karena kalian semua cantik-cantik dan ganteng-ganteng juga. Jangan insecure, tadi kata Kak Shirley juga. Jadi teman-teman harus pede dengan dirinya sendiri. Oke. Ya, teman-teman bisa langsung on cam bagi yang lain. Terima kasih Kak Shirley, terima kasih semuanya. Krisal hitung dari
3 kali ya teman-teman, karena ini bakalan di print screen. 1, 2, 3. Sekali. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih banyak Kak Shirley sudah hadir dan sudah menyempatkan waktunya. Meski Kak Shirley udah pamit, terima kasih juga semua teman-teman yang lain. Ada 80 orang, 90 orang untuk hari ini, menambah ilmu baru nih dari Kak Shirley. Kalau untuk mengenai informasi-informasi lebih lanjut, teman-teman bisa langsung ke Instagramnya Kak Shirley dengan materi-materinya. Kalau untuk yang ingin mengenal Islam lebih lanjut juga, teman-teman bisa langsung ke Instagram kita. Dan kita juga akan ada lomba pembuatan microblog dengan tema beribadah di tengah kesibukan, dan juga pemuda nih teman-teman yang mungkin konten kreator atau bisa juga biasanya membuat konten di Instagram, teman-teman bisa ikutan. Untuk info lebih lanjut nanti bakalan diinformasikan di Instagram widyawicara.id. Terima kasih teman-teman. Dari Kak Shirley mungkin ada kata-kata terakhir, remarkable statement, mungkin bisa langsung diberikan. Karena satu dan lain hal nih teman-teman, Kak Shirley harus pergi lebih cepat. Jadi terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah hadir. Terima kasih lagi. Sekian dari Krisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat Widya. Sahabat pasti sudah tidak asing kan dengan smart speaker Widya Wicara ini. Smart speaker pertama dengan bahasa Indonesia yang merupakan karya anak bangsa. Sebelumnya perkenalkan, saya Cahya. Saya ingin ngasih tahu nih ke sahabat kalau smart speaker Widya Wicara ini sudah dilengkapi dengan artificial intelligence dan juga natural language processing yang bertujuan untuk mempermudah kamu dalam kehidupan sehari-hari. Wow, keren kan? Karya anak bangsa bisa secanggih ini. Untuk tahu lebih lengkapnya, mari kita simak berikut ini. Halo sahabat Widya, kamu tahu kan, di tengah kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat ini, membuat terjadinya kemunduran karakter di kalangan anak muda saat ini. Contohnya, banyak anak-anak yang mulai jauh dari nilai-nilai Islam. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi orang tua dalam hal membesarkan dan juga mendidik anaknya dengan ajaran-ajaran Islam, seperti mengajarkan doa harian, surat-surat pendek, hadis harian, sampai menceritakan kisah Nabi kepada anaknya. Karena itu, saya memilih smart speaker Widya Wicara ini untuk membantu pertumbuhan anak-anak agar sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam seperti mengenal surah di Al-Quran, riwayat Nabi, doa-doa harian, hingga mengerti terjemahan dalam Al-Quran. Nah, bagaimana sih cara menggunakan smart speaker Widya Wicara ini? Simak baik-baik ya sahabat. Pertama, kamu harus sambungkan speaker dengan power adaptor. Kemudian, download aplikasi Widya Wicara di smartphone. Login menggunakan email yang kamu miliki. Sebelumnya, sambungkan dengan WiFi yang ada di sekitar kamu. Tunggu lampu LED Widya menjadi biru muda, dan speaker pintar ini siap untuk digunakan. Nah, di smart speaker Widya Wicara ini, kalian bisa tanya-tanya seputar Islam. Ibu coba tanya ya tentang doa harian. Hai Widya. Ya, Bacakan doa sebelum makan. doa sebelum makan. Baik, Widya bacakan doa sebelum makan. Doa sebelum makan.
Temanku semua, sebelum makan, jangan sampai lupa berdoa agar setiap makanan yang kita makan menjadi berkah untuk diri kita. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Artinya, ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau limpahkan kepada kami dan hindarkan kami dari siksa neraka. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Ibnu As-Sunni. Jadi sahabat Widya, bagi kamu yang ingin mengajarkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak, Smart Speaker Widya Wicara inilah menjadi salah satu teknologi yang bisa membantu kamu mewujudkan hal tersebut. So, tunggu apa lagi? Segera miliki Smart Speaker Widya Wicara ini karena pertumbuhan anak-anak tergantung kepada orang tua yang peduli terhadap anak-anaknya. Goodbye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah.